pertanyaannya tadi tentang VMware, gimana sih dia bisa mensupport atau ulang pertanyaan tadi apa? Peran VMware dalam infrastruktur data center di kondisi saat ini gitu. Majority masih di virtualisasi, tapi ada beberapa juga customer-customer yang enterprise, mereka yang sudah menggunakan atau memanfaatkan fitur-fitur yang memang dimiliki oleh si VMware. Dan kita bisa langsung disaster recovery di cloud. Jadi VMware itu sebenarnya memberikan kemudahan ya di tengah banyaknya fitur yang mereka punya dengan skema bundling mereka gitu. Oh iya. 60 ya? Saya lupa dah. Kan? Jangan boleh Pas yang ngobrol lempar ke gua. Halo sobat berkawan, kembali lagi di Tech Talk Berka Podcast bareng gua Dias. Nah, kali ini gua nggak sendiri doang nih. Gua di sini ditemani oleh dua rekan teman-teman dari Technical Product Specialist. Mungkin boleh langsung diperkenalkan saja. Ya, perkenalkan nama saya Rizky Ransuarto, biasa dipanggil Royhan. Saya sebagai technical product specialist untuk VMware di BRK. Ya, halo, dengan saya Endra Prasetyo selaku Technical Product Specialist untuk VMware di PT Berkah di Perkasa. Oke, terima kasih untuk kesempatan dan kehadirannya dari Mas Royhan dan juga Om Endra ya. Oke, kali ini memang saat yang tepat untuk kita membahas bagaimana perkembangan bisnis di produk yang memang sudah tidak asing lagi bagi kalangan-kalangan perusahaan enterprise, yaitu dan khususnya di dalam konteks konteks produk khusus virtualisasi, yaitu VMware ya. Jadi di sini saya ingin tahu bagaimana sih kacamata dari teman-teman technical product specialist tentang kondisi VMware. Oke, di episode kali ini gue akan membahas topik yang cukup sering muncul di banyak customer enterprise, ya, khususnya yang menggunakan platform virtualisasi. Virtualisasinya ini terutama yang akan gue bahas dan gue highlight di podcast pada kali ini adalah VMware. Nah, yaitu mengenai renewal license dan resiko yang mungkin muncul atau mungkin terjadi pada life cycle dari customer. Oke, kalau misalkan kita lihat kondisi sekarang, hampir semua enterprise itu memiliki environment virtualisasi. Dari banyaknya environment virtualisasi, customer itu sudah tidak asing dengan namanya VMware. Nah, mungkin dari pertanyaan pertama saya atau pertanyaan pertama yang akan saya lontarkan ke teman-teman technical product specialist, sebenarnya pada era kali ini, pada era di zaman saat ini, mungkin bisa dijelaskan dari sisi teknisnya. Sebenarnya nih peran VMware dalam infrastruktur data center modern untuk saat ini itu kondisinya sekarang seperti apa ya? Mungkin dari Mas Royhan bisa dijawab terlebih dahulu terkait kondisi tersebut. Ya, pertanyaannya tadi tentang VMware, gimana sih dia bisa mensupport atau ulang pertanyaan tadi apa? Peran VMware dalam infrastruktur data center di kondisi saat ini gitu. Oke. Data center modern di kondisi saat ini gitu. Tuh, 3. Oke. Ya, jadi tadi pertanyaannya tentang peran VMware di kondisi data center saat ini gitu ya. Nah, sebenarnya kan VMware itu udah lama ya menemani customer, mulai dari virtualisasi yang dari ESXi versi 4 atau di awal-awal sebelum itu gitu ya. Nah, sekarang itu udah banyak evolving, termasuk dengan masuknya VMware di ranah Kubernetes services seperti ada Tanzu gitu. Nah, terus untuk melengkapi environment dan ekosistem itu, VMware juga menambahkan area operations. Ini untuk manage operation, day-to-day operations biar lebih mudah gitu ya, dengan data-data yang ada di dashboard gitu. Terus juga ada area for log gitu ya, yang dimana ini bisa memudahkan customer itu untuk melihat kejadian-kejadian yang ada di sistem mereka gitu. Karena log itu kan selalu muncul ya, dan itu sekarang centralized gitu. Lebih mudah lagi di PCF 9 gitu. Terus juga kita ada namanya live recovery, yang dimana kita bisa DR kalau misalnya terjadi suatu di DC gitu ya, suatu waktu kejadian, dan kita bisa langsung disaster recovery di cloud dan secure environment gitu.
Jadi misalnya ada ransomware nih, gitu ya. Itu bisa terdeteksi dan nanti DR-nya itu langsung ke cloud dan otomatis VM-nya itu juga secure gitu. Jadi itu aman dari yang ransomware di on premise itu. Nah, sebenarnya mungkin dari sedikit saya jelaskan itu sudah cukup menemani customer untuk memodernisasi data center mereka gitu ya. Tadinya mungkin cuma virtualisasi doang, sekarang itu ditambahkan dengan fitur-fitur atau manfaat dari cloud lah ya, cloud alike gitu. Dan di VMware itu ada gitu. Customer bisa menikmati itu secara langsung juga. Gitu sih. Oke. Berarti mungkin bisa dibilang VMware saat ini itu udah bukan sekedar hanya software virtualisasi yang mendampingi dari infrastruktur customer itu sendiri ya, Mas. Betul. Bahkan bisa Betul. melebihi dari itu ya. Betul. Tapi sudah menjadi memang sudah menjadi juga platform utama untuk menjalankan berbagai workload kritikal di data center mereka. Oke, kalau next questionnya mungkin dari pengalaman di project-projectnya customer, biasanya nih dari teman-teman technical pro spesialis, workload apa aja sih yang paling sering berjalan di environment-nya VMware untuk terutama untuk project-project terakhir yang pernah dijalankan? Mungkin dari Om Hendra bisa menerangkan sedikit. Ya, baik. Jadi terkait workload yang biasanya digunakan di environment VMware gitu ya, sebenarnya ada banyak ya, tadi sempat disampaikan juga oleh Mas Royhan, ada virtualisasinya, ada running containerisasinya, kemudian operationnya gitu. Nah, kalau untuk customer yang selama ini dihandle oleh BRK khususnya gitu ya, majority masih di virtualisasi, tapi ada beberapa juga customer yang enterprise, mereka yang sudah menggunakan atau memanfaatkan fitur-fitur yang memang dimiliki oleh si VMware. Salah satunya di customer di bidang telekomunikasi gitu ya, mereka ada yang sudah memanfaatkan automationnya, operationnya gitu ya. Jadi mereka layaknya memiliki cloud pribadi gitu ya, kayak ngebangun private cloud seperti itu. Nah, sebenarnya terkait telco sendiri itu dari VMware juga sebenarnya sudah support untuk running network virtualization khusus memang di telekomunikasi gitu ya. Cuman ya itu memang untuk saat ini belum ada di Indonesia karena memang cukup kompleks untuk kita ngedesain VMware untuk bisa running network virtualization atau telekomunikasi. Oke. Berarti artinya kalau environment VMware ini misalkan pada suatu saat nanti mengalami isu atau misalkan tidak termaintain dengan baik, itu apa ya, impact-nya itu nanti bisa berdampak kepada operasional bisnisnya customer gitu ya, kalau dengan sebegitu banyaknya apa namanya tools atau fitur-fitur yang memang lagi dikemas oleh VMware saat itu. Ya, betul. Sebenarnya kalau terkait masalah license yang tidak termanage dengan baik, sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, Iya. itu nggak hanya di produk VMware saja gitu. Oke. Kalau saya di produk-produk lain pun ketika kita tidak maintain license yang kita miliki, itu juga akan berdampak terhadap environment yang kita gunakan gitu ya. Oke. Dan itu makanya pentingnya dari sisi customer juga lebih aware terhadap license yang mereka miliki. Makanya juga dari sisi vendor atau dari sisi prinsipal VMware khususnya, mereka akan selalu ngasih reminder ketika memang license mereka itu akan expire gitu. Jadi ya itu tujuannya supaya tidak terjadi miss penggunaan license itu tadi. Oke, benar-benar. Makanya memang itu perlu jadi apa ya, catatan untuk customer juga ya, bahwa mereka juga tetap harus apa ya, tidak melulu merasa bahwa license yang mereka punya pada saat ini itu bakal aman terus sampai kapanpun gitu ya, even misalkan sudah mau expired gitu ya. Karena terkait license itu sendiri, hubungannya nggak hanya sekedar kalau kita tidak memanage license dengan baik atau kita tidak perpanjang gitu ya, itu nggak cuma istilahnya dari sisi legal aja gitu ya, untuk yang sekarang, karena sekarang kan model subscription gitu. Iya. Tapi juga dari sisi patching. Karena nggak mungkin dong kita running workload untuk bisnis, untuk workload yang jadi core di bisnis kita, tapi kita tidak memanfaatkan patching itu. Karena ya tahu sendiri VMware kan salah satu platform yang memang leader di Gartner gitu ya. Otomatis dengan banyaknya customer yang menggunakan, dengan positioningnya dia sekarang saat ini gitu ya, pasti akan banyak serangan-serangan yang ditujukan ke produknya VMware. Betul. Nah, itu salah satunya kenapa kita perlu manage si license kita agar kita bisa melakukan patching-patching update ketika
terjadi suatu hal di environment VMware. Oke, nah oke, menarik. Sebenarnya ini juga menjadi apa ya, sebuah pembahasan yang cukup menarik tentang bagaimana saat ini kondisi karakter customer ini mereka masih sedikit belum aware mengenai perubahan license yang dari sebelumnya perpetual ke yang saat ini menjadi sebuah license subscription. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga nggak mungkin dari Om Hendra atau dari Mas Royhan perbedaan apa sih yang perlu diketahui oleh customer yang paling signifikan dan perlu dipahami oleh customer antara model perpetual ini atau model yang memang udah lama yang udah nggak dijual ini ke model yang saat ini berkaitan dengan model subscription atau berlangganan. Ya, jadi mungkin dulu banyak customer di Indonesia ya, khusus customer Amerika juga, itu VMware kenalnya ya dia perpetual socket base gitu ya. Dan itu udah berubah gitu semenjak diakuisisi oleh VMware diakuisisi oleh Broadcom gitu ya. Nah, perubahan itu apa? Itu jadi yang tadinya perpetual jadi subscription. Nah, terus bukan hanya model licensing-nya aja, tapi juga skema licensing-nya nih. Maksudnya penawarannya gitu ya. Yang tadinya kan mungkin customer bisa milih produk-produk VMware tuh ala carte gitu ya. Betul. Dan dulu tuh ada ya lebih ratusan produk lah di VMware. Yang Ada ratusan produk, betul. Satu-satu gitu. Betul. Secara terpisah maksudnya. Secara terpisah gitu. Nah, sekarang itu jadikan bundling paket produknya gitu. Yang dimana sekarang penawarannya itu ada VVF, VMware PC Foundation, dan VMware Cloud Foundation. Gitu. Nah, dan dulu customer mungkin kenalnya per socket base, sekarang per core, minimal 16 core per CPU. Gitu, seperti itu. Nah, terus customer juga, selain tadi perpindahan dari perpetual ke subscription, customer juga perlu update licensing-nya gitu. Nah, sebenarnya VMware tuh ngasih opsi juga. Misalnya kalau customer pengennya nggak mau tarik ke internet ya, dan banyak juga customer seperti itu gitu kan ya. Nah, dikasih opsi untuk namanya offline mode. Ini untuk kita penggunaan licensingnya ya. Jadi sudah sesuai nggak sih license yang kita beli dengan yang kita gunakan gitu ya. Nah, itu perlu kita update ke VMware gitu ya. Dengan offline itu kita tinggal generate aja, ikutin tutorialnya, itu ada di dashboardnya. Kita tinggal upload file ke VMware, nanti VMware ngasih license-nya. Ya, memang kita harus kita taruh di on-premise kita gitu. Nah, otomatis nanti kan ke-sync tuh. Iya. Gitu. Ya, ini offline akan ada manual work-nya gitu, tapi memang udah dikasih guideline yang mudah lah. Oh, dan dari tutorialnya pun itu memang bisa dilakukan secara mandiri oleh customer sendiri. Betul. Dan cepat juga sebenarnya sih. Udah cepat juga. Dan mudah juga pengaplikasiannya. Mudah. Juga. Oke, menarik ya. Jadi VMware itu sebenarnya memberikan kemudahan ya di tengah banyaknya fitur yang mereka punya dengan skema bundling mereka gitu. Oh iya, jadi terlebih lagi yang tadinya tuh customer banyak environment terpisah-pisah ya, sekarang jadi centralized gitu, jadi satu, dan kita manage di dashboard itu mudah gitu. Semuanya jadi kelihatan. Oke, itu dengerin ya teman-teman customer mungkin yang saat ini sedang menonton podcast ini. Nah, itu jadi pemaparan dari Om Royhan ini sebenarnya itu bisa menjadi sebuah peluang atau mungkin menjadi sebuah knowledge yang menarik dan cukup perlu dipelajari oleh customer terkait dengan virtualisasi VMware ini. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Nah, lanjut kita membicarakan terkait masalah renewal. Mungkin seperti tadi Om Hendra sudah mention masalah renewal yang memang ketika nanti akan ada resiko ketika misalkan dari renewal tersebut tidak diperbarui ya oleh customer ya. Misalkan seringkali customer nih melihat hanya sebuah administrasi license doang nih Om. Nah, padahal sebenarnya kan ada beberapa resiko juga nih Om ya yang memang mungkin bisa muncul ketika license VMware mereka tidak diperpanjang atau misalkan tidak dikelola dengan baik. Nah, kira-kira nih mungkin dari pandangan Om Hendra dari sisi teknisnya apa aja ya resiko yang mungkin bisa yang memang bisa dirasakan oleh customer ketika mereka lupa atau telat untuk merenewal license VMware mereka. Oke, terkait kelupaan lah gitu ya. Iya. Karena mungkin sibuk orang IT kan ngurusin. Iya benar. Kalau kelupaan email dari Broadcom terlewat ya. Nah, yang terjadi adalah ketika customer terlewat untuk renewal itu sebenarnya ada kayak semacam masa tenggang ya Roy ya. Kayak semacam beda 90 atau 90 ya. Saya lupa dah. Pasti ngobrol lempar ke gua. Mungkin bisa dikatakan ketika license itu expired itu nanti akan ada jeda waktunya untuk customer, jadi nggak serta-merta langsung disconnect lah atau tidak segala macam. Itu akan ada jeda waktunya. Istilahnya apa ya? Grace period. Grace period. Nah, di situ nanti
customer environment mereka itu tidak akan bisa melakukan perubahan-perubahan di dalam environment VMware-nya ketika license expired seperti itu. Nah, selain tidak bisa merubah konfigurasi, itu juga tidak bisa melakukan pembuatan VM atau restart VM, power on VM gitu ya. Jadi kalau ada VM yang sedang power on, tiba-tiba dia ada auto update dan auto restart, itu dia akan nyala VM-nya gitu. Tidak akan nyala. Tidak bisa nyala lagi, tidak bisa power on kembali gitu ya. Oh, oke. Gitu. Nah, itu yang pasti akan cukup berdampak bagi teman-teman sysadmin gitu ya, yang dia operation di sana gitu. Oke. Untuk itu makanya dengan sudah diberikannya grace period ini, harapannya sih dari sisi customer itu bisa diberi kemudahan lah untuk melakukan proses renewalnya terhadap license tersebut. Oke, misalnya mereka butuh masih ada dikasih jeda untuk kayak mempersiapkan budgetnya mungkin, atau dari sisi persiapan terkait administrasinya mungkin kayak gitu, jadi masih dikasih kesempatan waktu ya. Paling mau nambahin sedikit ya. Oh, boleh Mas. Jadi terkait tadi yang grace period itu customer tuh udah dikasih waktu cukup lama sih sebenarnya, 180 hari. 180 hari itu Ini sebenarnya cycle untuk dia update licensing ke Broadcom gitu. Nah, 180 hari ini nanti dikasih waktu juga sebulan terakhir itu akan diingatkan untuk segera licensing update gitu ya. Terus nanti setelah misalnya kenapa-napa nih, beneran lupa sibuk gitu ya, tadi kelewat emailnya, bisa aja kelewat memang. 110 hari kelewat nih gitu. Nah, masih dikasih 90 hari. Masih dikasih kesempatan Masih kasih kesempatan 90 hari gitu untuk update licensingnya. Gitu. Nah, tadi dampaknya mungkin tadi menambahkan dari Amanda, dampaknya kalau misalnya selain tadi nggak bisa nyalain VM gitu ya, VM segala macam, adalah nanti hostnya ESXi yang nyalain VM itu dia akan terdisconnect dari vCenter. Terdisconnect. Nah, dampaknya apa kalau terdisconnect? Berarti fungsinya seperti high availability itu nggak akan jalan gitu. Karena itu semua ada diorkestrasi oleh vCenter kan. Nah, itu jadi salah satu yang perlu dipikirkan juga gitu ya dampaknya ini. Berarti memang sebenarnya dari resikonya ini cukup memang bukan besar lagi, memang kritikal ya. Karena hampir sebagian besar fiturnya dari VMware dari license-nya ini hampir tidak semuanya tidak berfungsi ya. Tapi VMware tetap memberikan fleksibilitas tadi, dari grace period itu ya Om ya. Betul sih. Selain sekedar memperpanjang license nih, biasanya apa aja yang perlu dievaluasi di environment VMware-nya customer? Nah, ini menarik. Tadi mungkin sempat disampaikan oleh Mas Rohyan gitu ya, bahwasanya saat ini VMware itu bukan sekedar produk, tapi lebih ke bundling solution gitu ya. Nah, di mana di dalamnya itu di VVF itu sudah ada yang namanya area operation dan area for logs. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman IT infra gitu ya untuk day-to-day operation mereka bisa menggunakan atau memanfaatkan si area operation ini untuk memonitoring infrastruktur mereka, mulai dari capacity planning-nya, terus penggunaan resource seperti apa gitu ya. Dari sisi compliance-nya juga kita bisa menerapkan gitu ya. Nah, itu yang bisa dilakukan teman-teman IT infra untuk menjalankan atau monitoring workload VMware mereka gitu. Nah, sebenarnya itu tadi makanya kenapa saat ini VMware nggak hanya jualan produk tapi lebih ke jualan solution. Nah, karena itu tadi nggak hanya sekedar running virtualisasi, tapi di dalamnya juga kita bisa running container, kita bisa monitoring, kita bisa dari sisi security kita bisa menerapkan compliance. Terus kalau kita punya software untuk log monitoring ya, kita ada area for log yang nanti bisa kita kirim ke software tersebut untuk dikelola. Itu jadi memang benar-benar ngebantu customer buat mereka memodernisasi data center mereka sih. Berarti memang sebenarnya itu renewal itu juga bisa menjadi momentum untuk melakukan assessment terhadap environment virtualisasinya si customer ya. Betul. Nah, itu area operation juga kepake banget tuh kalau misalnya mungkin sebelumnya ya teman-teman IT itu mungkin bikin aja tanpa tahu sebenarnya resource yang digunakan itu benar-benar segitu nggak sih, misalnya CPU yang digunakan benar segitu nggak sih, memori yang digunakan sebesar itu nggak sih, itu kita bisa lihat dari si area operation itu tadi. Nah, ketika ternyata memang workload-nya terlalu besar atau kejadian lah bisa dibilang gitu ya, dari yang sebenarnya dibutuhkan, itu kita bisa clear resource tersebut sehingga kita bisa menggunakan resource tersebut untuk menjalankan workload yang lain. Nah, nanti ketika suatu saat server kita penuh nih Pak, justifikasinya
kita bicara by data dengan menggunakan serial operation ini. Bahwasanya benar loh, ya kita segini banyak, workloadnya running segini, dan kita butuh resource tambahan gitu. Jadi nggak ada asal klaim atau asal data yang bakal Betul. disampaikan. Dan bahkan sampai cost analytics ya, itu ada juga di serial operation. Iya. Penggunaannya berapa besar gitu kira-kira. Ada juga. Makanya emang dengan branding solution ini sangat membantu customer gitu ya buat membangun data center yang modern lah. Siap. Oke, makasih Om Hendra. Nah, dalam proses renewal ini kan juga tentu banyak juga customer yang memang bekerja sama dengan partner-partner teknologi seperti BRK Daya Perkasa nih kan. Nah, kalau dari pengalaman tim teknik produk spesialis sendiri nih, biasanya tuh peran kita nih sebagai partner di dalam membantu customer itu tuh untuk mengelola life cycle VMware ini tuh seperti apa ya, gambaran secara sederhananya aja lah. Ya, paling Mas Dias sebelum tadi masuk ke yang life cycle, mungkin aku mau Iya. nambahin dulu ya sedikit. Boleh. Tadi Om Hendra. Boleh. Oke, ya jadi yang terkait area operations gitu, yang compliance tadi. Iya. Nah, di dalam itu juga sebenarnya ada fitur buat ngecek security hardening. Nah, ini kan sebenarnya banyak banget ya kejadian, maksudnya karena tadi Om Hendra juga bilang, VMware kan leader, banyak customernya, banyak orang juga yang nyerang gitu ya, hacker yang nyerang gitu ya. Iya, benar. Nah, jadi security ini sangat penting. Nah, di area operations itu ada fitur untuk ngecek secara otomatis gitu ya, security hardening berdasarkan guide resmi dari VMware gitu. Kalau aku lihat memang dari VMware tuh ada websitenya, kita download bentuk Excel. Bentuknya Excel. Iya, kita lihat secara manual kan ngecek. Nah, tapi dari area operations itu dipermudah, dia ngecek secara otomatis dan ngeliat hasilnya gitu. Dan dari sisi kita ngeliat hasilnya aja. Jadi mana sih yang kurang, yang belum sesuai dengan rekomendasi VMware gitu ya, security hardening. Nah, ini jadi lebih dipermudah dari sisi customer untuk security hardeningnya nih. Gitu. Nah, jadi sekarang lanjut ke yang tadi life cycle. Jadi sebenarnya BRK itu punya program untuk customer-nya gitu ya, Customer Success Manager. Ya. Ini kurang lebih itu adalah advisor dedicated-nya untuk customer nih. Oke. Gitu. Jadi apa sih yang dilakukan si CSM ini? Jadi CSM ini akan selalu engage dengan customer, terus ngelihat environment VMware customer, melakukan assessment, menarik data, terus nanti kita akan olah data ini untuk dijadikan sebuah bahan presentasi, dan kita akan selalu report progresnya ke customer. Gitu. Jadi kita akan kasih rekomendasi, Pak nanti untuk setahun ke depan bahwa perlu penambahan disk atau storage atau server gitu ya, untuk menampung kebutuhannya selama 2 tahun ke depan misalkan gitu kan. Misalnya, Pak untuk tahun depan Bapak harus nambah server atau storage gitu ya. Kenapa? Karena memang growth-nya ini sudah mendekati limit atau batas atas gitu ya. Nah, itu menjadi salah satu advisor kan gitu. Dan itu dilakukan terus-menerus selama customer itu bersama dengan BRK gitu. Nah, ini adalah program yang kita udah jalankan beberapa tahun kebelakangan ini, dan banyak customer juga yang udah happy terkait program CSM ini. Gitu. Ya. Karena sebenarnya ini nggak hanya terkait tadi kan kalau workload juga gitu ya, tapi mungkin bisa juga rencana dari customer terhadap environment VMware yang mereka gunakan itu akan seperti apa gitu. Jadi kan kita tahu ya tadi ada banyak opsi di dalamnya ya, di VMware Iya, benar. Jadi apakah nanti akan running misalnya kontainerisasi atau mungkin akan bikin private cloud atau apa, itu nanti mungkin kita bisa diskusi lah antara teman-teman dari CSM dan juga customer untuk kira-kira apa sih ke depan ini yang bisa kita maksimalkan dengan VMware untuk mendukung bisnis dari customer kita. Dan itu CSM itu benar-benar mengarahkan sebaik mungkin ke customer ya, untuk menentukan tujuan environment mereka mau kemana gitu ya. Dan program ini juga gratis ya selama customer itu beli VMware ke BRK. Gitu. Oh, ini gratis? Yes, gratis. Oke. Salah satu services BRK lah, Ya. membantu customer untuk mereka bisa lebih Bisa dibilang growth with BRK. Ya, gitu. Tagline itu ya, tagline growth with BRK. Oke, menarik sih, mantap. Oke, jadi sebenarnya itu partner itu bukan hanya sekedar membantu dari sisi pengadaan si license-nya aja nih Om ya, dan juga tapi mereka juga membantu memastikan environment VMware-nya bisa tetap berjalan dengan baik. Oke, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dari gue sih udah cukup menjawab sih untuk topik kita pada kali ini tentang bagaimana awareness renewal, bagaimana kondisi virtualisasi VMware saat ini dari sisi license dan juga life cycle-nya, dan memang itu cukup menjadi sebuah gambaran yang bisa
diambil positif juga buat customer yang memang saat ini masih banyak yang mungkin belum sadar gitu akan apa ya, VMware saat ini itu seperti apa sih kondisinya gitu. Nah ini dengan diskusi podcast kita pada kali ini, siapa tahu bisa menjawab dan juga apa ya, membantu customer untuk lebih memahami dan juga lebih aware lah terkait license VMware-nya gitu. Oke, Om Indra, Mas Royan udah gak kerasa nih, kita udah masuk ke apa ya, segmen penghujung acara yang memang apa namanya, di segmen ini kita sudah menemukan apa ya, rangkuman dan juga recap lah terkait bagaimana pembahasan mengenai renewal ini, mengenai apa life cycle dari VMware ini cukup membantu juga untuk customer, dan semoga customer-customer yang memang saat ini masih bingung, masih suka bertanya-tanya tentang apa kondisi VMware kali ini bisa menjawab semua dari pemaparan Om Endra dan juga Mas Royhan. Dan mungkin kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut dari customer mengenai VMware, atau mungkin ada pertanyaan, iya setelah nonton podcast ini pengen renewal, mau kemana ya renewalnya, cara minta reminder gimana ya, atau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan terkait teknis, boleh hubungi kontak di bawah ini. Dari kontak ini nanti akan dihubungi bagaimana kelanjutan tindak lanjut dari kita sebagai BRK ke customer. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Om Endra, terima kasih banyak Mas sama-sama. Royhan atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih semuanya teman-teman, terima kasih semuanya Yo. customer yang sudah menonton. Bye-bye. Bye.